Termasuk aliran uang itu? Ya. Berapa aliran uang itu? Halo warga pecinta KDM. Ono Surono yang sering mengkritik KDM diperiksa KPK, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Ono Surono ini akan dipenjara? Kemudian yang paling penting adalah berapa duit yang diduga, ini masih diduga ya, diduga dikorupsi oleh Ono Surono ini. Berapa duit suapan yang diberikan oleh Bupati Bekasi terhadap Ono Surono ini? Apakah puluhan miliar? Apakah ratusan miliaran? Apakah triliunan? Menarik untuk kita bahas. Ketika Ono Surono ini dipanggil sama penyidik KPK, lalu dia diwawancarai oleh wartawan. Namun kalau saya perhatikan dari gerak-geriknya, ini dugaan saya, menurut keyakinan saya, dari gerak-geriknya, dia menggunakan masker, ya, kemudian dia agak sedikit grogi kalau saya perhatikan ya, kemudian dia agak sedikit terganggu, nggak konsen dan sebagainya, maka dugaan saya, ini menurut dugaan saya, dia bersalah. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau dia tidak bersalah, kenapa dia pakai masker? Itu yang jadi permasalahan, ya kan? Kita ambil contoh misalnya seperti KDM. Ketika KDM pergi ke kantor KPK, bukan dipanggil ya, tapi melaporkan harta kekayaan, ya, kemudian melaporkan yang namanya penggunaan anggaran dan sebagainya, maka Kang Deddy Mulyadi itu nggak pakai masker, buka-bukaan aja gitu ya. Itu kalau saya perhatikan, kalau misalnya dia sudah mulai dijadikan tersangka, kalau misalnya dijadikan tahanan gitu, tahanan kota misalnya, maka biasanya akan dipenjara ya. Bagaimana dengan Ono Surono? Ono Surono ini kalau saya perhatikan itu, dia sudah mulai disangkal atau dicegal ke luar negeri. Ya mirip-mirip seperti kasus daripada mantan Menteri Agama. Mantan Menteri Agama dulu kan sempat dijegal ke luar negeri, kemudian dijadikan tersangka, dan sekarang sudah diambang kehancuran ya Menteri Agama ini. Ya. Bagaimana dengan Ono Surono? Dugaan saya seperti itu. Ono Surono ini sudah dicegah ke luar negeri, guys. Pak Ono ini sudah tidak bisa pergi ke luar negeri lagi. Apa tujuannya? Tujuannya supaya ya dia tidak bisa bergerak ke sana kemari, mempersempit ruang itu namanya ya. Kemudian berapa total kerugian daripada negara dalam korupsi proyek Bekasi ini? Saya juga nggak expect ya, kenapa sih seorang bupati yang sangat-sangat dekat dengan Kang Deddy Mulyadi, ya sangat akrab dengan Kang Deddy Mulyadi, ya kemudian Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa Bupati Bekasi ini si Raja Bongkar, ya sangat-sangat luar biasa dan lain sebagainya, tapi korupsi. Nah, yang jadi pertanyaan, emang dia mau sekaya apa sih? Kenapa sih harus korupsi? Kan dia sudah punya banyak harta. Kenapa sih harus korupsi? Mending mengabdi ya kan? Saya tuh nggak habis pikir ya, seseorang itu sudah bupati, ya seseorang itu sudah punya jabatan lalu korupsi. Apa alasannya? Jadi kalau boleh jujur ya, ini saya bukan di sini, saya bongkar ya. Jangan kasih tahu sama siapa-siapa ya. Menurut keyakinan saya, kenapa banyak bupati atau pejabat di Konoha itu korupsi? Karena biaya kampanye mereka itu ngutang. Itu yang pertama. Ngutang dari mana? Biasanya dari cukong, dari pemodal, dari oligarki, atau bisa dari partai juga yang ngutang dana kampanye. Jadi dana kampanye itu kan sangat besar sekali ya. Misalnya nih ya, ada seseorang yang calon misalnya lalu yang dia ngutang. Nanti kalau saya jadi pejabat bla 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 bla, nanti kalau saya jadi DPR bla 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 bla, lalu dikasih serangan pajar misalnya. Dan menurut saya pribadi, ini sangat-sangat mempengaruhi kenapa dia korupsi. Serangan pajar itu bermiliar-miliar, guys. Bayangkan ya, misalnya nih melakukan serangan pajar ke katakanlah misalnya 1.000 orang atau 100.000 orang kali per kepala misalnya 200.000 atau 300.000, udah berapa coba? Udah berapa miliar, ya kan? Dari situ asal muasal kenapa banyak bupati yang korupsi. Ya, sebenarnya mereka itu melakukan kecurangan, yaitu melakukan yang namanya atau memberikan yang namanya serangan fajar, itu kecurangan ya. Sehingga apa? Sehingga ya ketika mereka kepilih, lalu mereka mengambilkan modal itu. Bayangkan ya kalau kita menjadi pejabat itu kita sudah keluarin duit banyak, lalu kita dianggap mengabdi sama masyarakat. Nggak mungkin ya, nggak mungkin mengabdi sama masyarakat. Kita mengabdi pada apa? Pada pemodal kita, ya yang memberikan kita modal itu
bos kita ya, bukan masyarakat. Jadi biaya kampanye di Konoha itu sangat besar sekali ya, sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya korupsi. Itu yang perlu pengen kita rubah. Ya kita sebagai pecinta KDM ya, kalau misalnya Anda nih jadi politisi, contohlah KDM. KDM itu tidak pernah memberikan yang namanya serangan pajar. Kalau kampanye dia paling kampanye ngasih tukang bakso jajan misalnya ya, kemudian ngasih duit sama yang membutuhkan. Nggak pernah tuh memberikan serangan pajar, nggak pernah ya. Membantu orang yang kesusahan ya, itu eh, teknik atau rahasia daripada Kang Deddy Mulyadi kenapa dikenal masyarakat luas, dan dia sangat-sangat luar biasa gitu ya kalau saya perhatikan. Ya, keputusan-keputusannya dia tidak pernah yang namanya menyengsarakan rakyat ya. Jadi kalau Anda calon politisi, contohlah KDM. KDM itu contoh yang bagus guys ya. Kemudian bagaimana dengan Pak Ono Surono ini? Pak Ono Surono ini katanya ada dugaan korupsi, dan yang dikorupsi itu atau yang jadi barang bukti atau duit sogokan itu sekitar ya miliaran lah, nggak mungkin ratusan juta ya kan. Mana mau Ono Surono minta duit ratusan juta ya kan, buat apanya ya kan, pasti miliaran dong ya. Dan kemudian ketika misalnya di penjara nih ya, Ono Surono di penjara misalnya, maka yang terjadi apa? Ya paling di penjara beberapa tahun ya, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Sisanya ya mereka menikmati hidup ya. Ono Surono menikmati hidup gitu, kalaupun di penjara gitu. Jadi di Konoha itu ya koruptor itu dipermudah kalau saya perhatikan. Hidupnya dipermudah. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Sangat-sangat beruntung ya koruptor hidup di Konoha. Kenapa sih nggak ada hukuman metong gitu? Harusnya kan ada hukuman metong biar jerak ya. Jadi itu menurut keyakinan saya guys ya. Yang diperoleh daripada Ono Surono ini ya pasti miliaran, nggak mungkin ratusan juta ya. Mana mungkin Ono Surono menerima duit ratusan juta, buat apanya? Rugi dong ya kan? Ya nggak sih? Modal kampanye berapa? Ya, modal kampanye miliaran guys. Nggak gampang jadi pejabat di Konoha. Gimana kita mau menjabat gitu ya kan? Kalau kita mengeluarkan duit untuk jabatan itu sendiri, nggak mungkin, nggak masuk akal. Itu namanya ketidakjujuran ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah Ono Surono ini akan disikat oleh KPK? Apakah akan dipenjara atau tidak? Apakah Anda setuju atau tidak? Tapi kalau saya perhatikan tuh ya, pengkritik daripada KDM banyak yang sudah mulai jeblos ke penjara. Banyak yang sudah mulai bermasalah kalau saya perhatikan ya. Banyak yang sudah mulai ditangkapi gitu ya. Dan menurut saya pribadi ini sangat-sangat luar biasa ya. Dan saya melihat Kang Deddy Mulyadi ya, dia kesal ya, nggak mungkin nggak kesal ya, kenapa bupati yang dibanggakan oleh KDM-nya itu Bupati Bawakasi melakukan korupsi, dan anehnya korupsinya juga bersama dengan ayahnya atau bapaknya. Aduh, kacau banget ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Silakan Anda simpulkan ya, apakah Ono Surono akan dipenjara atau tidak. Saya Ono Surono, salam pecinta KDM.